Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Bagaimana keadaan teman-teman semuanya ya? Saya sudah lama sekali nggak buat video. Oke, karena, ini mumpung ada waktu longgar, saya akan membagikan pengalaman saya, yaitu terkait dengan kejadian yang saya alami, yaitu ketipu saat beli Cetaphil ya. Jadi kan kalau saya ini, punya wajah itu cenderung berminyak. Dan kadang kering, kadang kalau kering itu kering banget, dan kalau berminyak itu berminyak banget gitu ya. Maklum karena kulit wajah saya itu kan, hitam-hitam gimana gitu ya, masih lihat kan? Maksudnya bukan putih yang perawatan gitu, karena saya nggak pernah ikut perawatan. Nah, saya kan pengalaman itu memang dari dulu pakai Cetaphil itu, cocok. Nah, pengalaman saya juga itu kan kalau beli itu selalu di Shopee. Di Shopee itu kan harganya memang agak mahal ya, biasanya saya tuh beli yang kecil itu harga yang berapa mili ya tuh, 100 mili itu 150 ribuan, kadang lebih ya, tergantung belinya waktu live atau enggak. Terus kemarin itu kan, untuk kemasan kecil saya itu kan habis. Nah, setelah habis, sudah lama terus saya mau pesan di Shopee. Biasanya kan kalau di Shopee memang cuman ada pilihannya beberapa dengan toko-toko tertentu, terus pilihannya itu kan banyak gitu ya. Cuman harganya itu di rank yang mahal, yang 100 ribuan, 200 ribuan gitu, tergantung dengan ukurannya. Tetapi setelah kemarin itu saya coba lihat Shopee, kok ada yang ukurannya 500 mili, terus harganya tuh di rank 70 ribuan, 80 ribuan. Nah, makanya saya itu ya agak tertarik kan. Terus saya chat tokonya. "Oh, ini Cetaphil Asia, Cetaphilnya kok murah, itu kenapa? Apakah ada sesuatu gitu?" Terus kata tokonya itu memang ada big promo, ada big sale. Makanya akhirnya saya nggak lihat penilaian sih, langsung saya order situ. Jadi saya tuh langsung order 2. Jadi ini bisa saya lihat kan ya, ini ada 2. Ini satu paket ini cuma 150.000. Bayangin ya, biasanya kalau beli aja yang ini, Cetaphil yang cleanser ini untuk pembersih wajah, waktu pembersih wajah ini aja kalau normalnya 250-an lebih ya. Terus kalau ini mana mungkin segini, cuman 80.000 kan, nggak mungkin. Terus ya udah, saya akhirnya CO. Nah, waktu CO itu memang kayak lama gitu lah, mungkin tokonya itu dropshipper. Setelah sampai, dan saya kaget dong. Awalnya itu memang, waktu packingnya, waktu saya buka kemasannya itu memang ya biasa kayak di box, terus dikasih bubble wrap gitu ya. Terus langsung saya pakai kan memang kehabisan. Nah, itu saat saya celadatan gini atau saya buka gini tuh memang konsistensinya itu ini loh, agak cair gitu ya, agak cair, terus baunya tuh tengik banget. Nah, karena saya tuh pengalaman kalau pernah beli skincare itu yang bau tengik itu merek apa ya, saya lupa juga. Terus saya bilang ke suami saya, "Duh, ini beneran AC apa enggak sih kok tengik?" Terus awalnya saya tuh ragu, terus akhirnya bilang, lihat-lihat di TikTok kan. Nah, ternyata itu banyak banget produk Cetaphil itu yang palsu di pasaran. Terus saya kaget ya, karena nggak pernah saya tuh beli sampai yang palsu kayak gitu. Dan saya juga lihat di belakangnya ini, di sini tuh tidak ada BPOM-nya. Jadi cuman ada tulisan Cetaphil, terus penggunaan, terus ada barcode. Ini nggak tahu sih ya barcode apa, terus ekspedisi ini sama persis sama yang asli, cuman nggak ada barcode BPOM kayak gitu. Jadi ini pernah saya pakai itu, setelah pakai ini saya pakai yang krim ini. Nah, krim ini juga gitu. Krim ini juga kalau saya lihat di review itu, dia itu konsistensinya itu juga sangat encer. Jadi seperti balsam hot and cream itu loh kalau tahu. Terus ada tengiknya juga kayak gitu. Nah, ini juga pernah sempat saya pakai itu sebanyak 2 kali. Dan di wajah saya itu jadi panas kayak gitu ya. Kan biasanya kan kalau Cetaphil itu kan memang lengket-lengket, terus nggak ada tengiknya, terus saya tuh enak gitu loh kalau sudah pakai itu, rasanya itu agak kenyal dikit gitu. Kalau pakai ini yang palsu ini, saya pakainya itu setelah pakai kayak panas, terus agak keset gitu loh, padahal kan biasanya kan nggak keset gitu ya, kayak gitu. Lanjut ya, tadi barusan ada yang terus ini tadi kan untuk yang Cetaphil yang palsu ya. Terus oke, setelah saya pakai ini kan tadi panas dan lain-lain, akhirnya saya chat sama teman saya yang pernah pakai. Terus
memang katanya tuh kamu tuh kalau beli harus di official store-nya Cetaphil Indonesia gitu kan. Terus ya salah saya sih memang tertarik karena harganya tuh murah ya, lumayan lah. Akhirnya saya cek di Cetaphil Indonesia. Nah itu beneran deh. Jadi satu ini memang harganya masih 250. Lalu saya chat sih, Kak maaf ini saya Cetaphilnya, saya pernah dapat Cetaphil kok palsu ya. Dan karena saya lihat di TikTok tuh banyak banget yang kayak buat video kayak gini, permintaan Cetaphil asli dan palsu. Terus memang nggak apa ya, sama BPOM ini memang belum ditangani gitu loh. Akhirnya saya chat sama pihak Cetaphil Indonesia kalau bisa diurus gitu loh biar nggak banyak korban lain. Terus kayak gitu ya. Terus akhirnya saya tuh marah sama toko saya yang saya beli itu. Saya kayak gini, BTW kak ini produknya asli apa palsu sih? Terus langsung di broadcast chat Shopee itu langsung mereka tuh kayak udah punya template gitu loh. Kayak isinya tuh memang mohon maaf, produk yang kami jual adalah produk ori, sudah ada BPOM gitu-gitu. Saya debat kan, saya tahu tulisnya gitu-gitu. Terus ini gimana kak, ini baunya tuh tengik nggak seperti yang biasanya. Terus karena itu gini loh, mohon maaf kakak jangan mengasih bintang jelek gitu lah, itu kan saya kasih bintang jelek, maaf ya maaf ya tokonya kayak gitu. Cuman memang kan kalau gini kan produk yang ilegal terus dibuat di wajah, apalagi kan bisa merusak ya. Makanya hal ini tuh memang nggak boleh banget gitu loh, memang kan juga menyalahi kayak kode etik gitulah. Terus akhirnya saya tanya memang ini produknya dari mana, terus katanya dari Kanada. Terus emang ada BPOM-nya, ini nggak ada BPOM-nya di tempat saya. Terus mereka tuh ngirim katanya ada BPOM-nya, yang dikirim itu BPOM bukan dari masing-masing produk. Jadi apa ya, kayak izin mereka untuk menjual kosmetik gitu. Misal ada toko Shopee kosmetik dengan nama apa ya, misal Cantik ID, Cantik Kosmetik gitu ya. Nah di Cantik Kosmetik itu kan memang mereka kalau mau izin sebagai toko kosmetik di Shopee itu kan mereka ada kayak izin dari BPOM atau izin perdagangan gitu, distributor gitu lah, yang dikirim malah itu ya. Ya memang lah kalau misal kayak gitu mereka bisa dapat izin menjual kosmetik. Cuman kan kalau untuk produk masing-masing produk kan mereka nggak punya gitu loh. Jadi kayak gitu tuh bahaya. Dan saya lihat itu di situ banyak banget yang sudah beli sampai sampai 10.000 plus terjual itu kan. Makanya kemarin tuh saya cepat SEO karena itu gitu loh. Jadi memang punya pakai, terus bintangnya itu 4,9 atau 4,8 gitu ya, saya percaya. Nah setelah saya klik di penilaian, di semua penilaian tuh mereka memang banyak banget juga yang menilai 1 bintang 2 bintang 3 yang ketipu nggak ada BPOM-nya gitu ya. Makanya saya menyesal. Dan ya gimana ya, uang 150.000 ya terbuang, memang agak lumayan sih bisa buat beli bakso gitu. Oke lah itu tadi untuk yang bakso ya. Nah terus akhirnya kan saya beli lagi tuh di Cetaphil Indonesia, belinya waktu lab ya kakak ya. Terus beli waktu di Cetaphil Indonesia tuh kayak gini kakak ya, ini data yang asli nih. Nah ini yang asli, ini yang palsu. Nah ini bedain deh, ini saya singkirkan dulu ya. Ini nggak ada bedanya sama sekali, coba deh. Justru malah ini ya dari kemasan, bisa kita lihat dari kemasan di sini. Ini yang palsu, ini yang asli. Itu nggak ada yang beda sama sekali maksudnya. Di Cetaphil, mungkin yang di Cetaphil yang asli ini tuh birunya lebih pudar ya kayak gitu. Jadi memang ada sih yang palsu itu, misal di tulisan yang dermatologis testes ini tuh mereka tuh panjang terus aja cuma 2 baris yang palsu. Nah ini semua tuh sama gambar depan sama, ada blognya warna juga sama, terus yang belakang ini yang bedain ya. Ini yang palsu, ini yang asli. Ya deh, yang asli ada BPOM-nya nih, barcode BPOM NE, nomor izin nomor izin edar 11 berapa ini. Kalau di sini tidak ada. Jadi cuman kayak gini loh, tampilan beda space, sama semua. Sama semua persis. Cuman ini ya kita bedakan ya. Pokoknya yang palsu itu dia lebih jelas atau warnanya itu lebih cereng. Ini birunya nggak cereng. Terus ini Cetaphil yang lingkaran ini loh, yang bentuk ini juga cereng. Nah kalau yang ini yang asli lebih redup gitu loh. Nah kayak gitu ya. Terus untuk tadi terkait kemasan ya. Terus untuk apa itu konsistensi. Nah ini yang asli kan. Lihat ya yang asli. Nah ini yang asli lebih pelan dan lebih jelly gitu loh, nggak cair. Kayak tadi ini kayak cerut gitu. Kalau ini tuh oil apa ya, enak, terus langsung enak, nggak bau wangi. Inilah
Inilah makanya produk mahal sama yang palsu itu memang beda ya teman-teman ya. Jadi jangan diulangi seperti saya ya, jangan dibodohi sama penjual gitu. Dan nah, ini kita aplikasikan. Nah setelah kita aplikasikan memang di wajah itu enak banget, nggak kesat, dan ya enak lah kayak gitu. Apa lagi ya teman-teman ya? Oke. Nah ini terus untuk apa tadi saya tanya ke penjualnya ini juga yang asli ini, katanya memang mereka responnya memang banyak banget yang meniru Cetaphil asli. Terus kalau misalnya ada perubahan dari hal wangi terus tekstur itu memang karena perubahan zat kimianya saat disimpan, misal kena cahaya matahari atau misalnya kena panas kayak gitu. Jadi kita harus menyimpan Cetaphil asli ini di tempat suhu sejuk kayak gitu ya. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Jadi kalau memang Cetaphil ini memang worth it banget sih buat semua penyakit kulit atau semua wajah yang baik itu berminyak maupun itu kering, itu tuh memang bagus gitu. Memang kan nggak kaleng-kaleng, dia itu produk dari luar negeri ya gitu. Jadi mohon maaf juga sih karena saya pernah pakai produk dari dalam negeri itu memang nggak cocok, bisa banyak jerawat kayak gitu. Kalau ini memang produk mahal, produk kesehatan juga bisa digunakan untuk wajah yang sensitif sekalipun. Terus yang untuk yang ini ternyata yang di official store-nya itu nggak ada yang kemasan buahnya ini. Berapa sih? 550 gram, setengah kilo ya ini. Ini tuh nggak ada. Di official store-nya itu mereka sekarang ini jualnya yang bentuk kayak celedetan yang itu loh, panjang itu loh. Kayak gitu. Terus ini karena saya tuh bingung, terus ini saya buat apa kalau nggak bisa tak pakai. Nah ini krimnya ini bisa tak buat hand body. Kalau nggak gitu, kalau misal pakai kita bawah tungkai itu ada itu retak-retak itu bisa di sini. Terus kemarin itu kan saya punya baby, ini itu ruam ya. Mohon maaf ini mungkin saya salah pengaplikasian, cuman ini worth it. Saya coba ke ruam bokong bayi saya itu, saya oleskan itu sembuh ternyata. Jadi ini mungkin berguna untuk itu ya. Seperti itu, daripada kita buang 50.000 ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah cukup jelas ya perbedaannya, jadi jangan salah pilih lagi ya. Mending belinya di official store-nya ya, karena ini memang buta banget, ini nggak ada yang bisa kecuali ada BBM-nya yang gunakan ya. Terima kasih, semoga review kali ini tuh bermanfaat bagi teman-teman, jangan sampai tertipu seperti saya. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.